Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nurlaela. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang statistik deskriptif. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang paling mendasar yang tidak pernah bisa dipisahkan dalam analisis data. Statistik deskriptif menjadi bagian yang wajib bagi setiap orang yang dekat dengan data. Nah, statistik deskriptif ini merupakan proses analisis statistik yang fokus kepada manajemen, penyajian, dan klasifikasi data. Dengan proses ini, data yang disajikan akan menjadi lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan mampu memberikan makna lebih bagi pengguna data. Nah, kali ini saya akan mengambil contoh data dari nilai mahasiswa. Nah, nanti data ini yang akan saya coba input dalam aplikasi dari SPSS. Nah, kali ini terus saya akan masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, nanti akan muncul software SPSS-nya seperti ini. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengentry data. Nah, dan tadi data yang udah saya tunjukin tadi kita input dalam aplikasi ini. Nah, entry data ini dilakukan pada tab Sheet Data View. Setiap baris ini mewakili satu responden, sedangkan setiap kolom mewakili satu variabel. Nah, dalam kasus ini variabelnya adalah nama, usia, jenis kelamin, nilai APK, nilai PPC, dan nilai PLO. Nah, kemudian kita masuk ke tab variabel view untuk menginput data-datanya. Nah, untuk ini isi kolom nama dengan variabel. Nah, variabelnya apa aja? Yang tadi nama, usia, gender, APK, PPC, dan PLO. Sekarang kita input dulu. Nah, kita input di sini nama, usia, gender, APK, PPC, dan PLO. Nah, nanti akan keluar data seperti ini. Nah, terus pada kolom label, kita tulis lagi di sini ya, usia, gender ini kita tulis jenis kelamin, terus di sini APK, PPC, dan PLO. Nah, kalau udah, nah berarti hal ini tuh berarti variabel gender mempunyai label jenis kelamin, variabel APK mempunyai label nilai APK, dan seterusnya. Nah, kolom value ini untuk jenis kelamin, satu itu saya kasih untuk laki-laki dan dua itu untuk perempuan. Kita klik yang ini. Nah, nanti akan muncul screen kayak gini. Nah, kita input satu untuk laki-laki. Kita add dua untuk perempuan. Kita add. Nah, nanti ini kita tinggal oke aja. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, desimalnya ini kita nggak akan pakai. Kita hapus aja jadi 0. Ini juga 0. 0. Ini juga 0. Nolin semua. Nah, berarti ini udah nggak ada desimalnya ya. Nah, terus jangan lupa nanti kita save. Nah, untuk yang lainnya kayak seperti kolom width, missing, kolom itu sesuai sama default SPSS-nya aja. Ini kita simpen dulu, kita kasih nama data mahasiswa. Nah, nanti kalau udah kita save, nah ini sekarang kita ganti type-nya ini pada nama kita ganti jadi string. Terus oke. Nah, yang lainnya udah dijamin aja. Nah, nanti datanya sekarang kita masuk ke data view. Kita masuk ke data view. Kita masuk ke data view. Terus ini kita input namanya. Nama yang sesuai sama tabel yang tadi ya. Kita input Rudy. Input namanya.
Nah, kita sudah input, masukin usianya mereka. Nah, gendernya kan tadi kita udah setting tuh, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Kita tinggal masukin angka aja 1, nanti dia akan keluar otomatis. Kayak gini. Udah, kita tinggal masukin nilainya. Nah, kita udah input semua, data-datanya. Nah, sekarang kita ingin menjumlahin nilai APK, PPC, sama LPLO-nya ada berapa sih gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke menu transform, terus compute variable. Nah, target variabelnya ini kita isi dengan total, terus type and labelnya ini kita kasih nama nilai total. Nilai total. Tinggal di-continue aja. Nah, sekarang kan kita pengen jumlahin nih APK, PPC, sama PLO-nya. Kita tinggal klik aja APK ditambah PPC ditambah sama PLO. Nah, kalau udah tinggal di oke. Tunggu ini ada kesalahan. Bentar. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Nah, hasil yang tadi munculnya akan seperti ini. Nah, ini kan masih ada koma di belakangnya nih. Sekarang kita hilangin dulu. Kita hilangin. Nah, ini kita hilangin dulu datanya. Ini kita ubah jadi 0. Kalau udah kita balik lagi ke sini. Nah, nanti ini akan sudah hilang koma di belakangnya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau udah, kita akan lanjut menggunakan dengan menu-menu yang ada di perintah-perintah yang ada di statistik deskriptif. Contohnya ada frekuensi. Nah, frekuensi ini ada di menu analyze. Terus kita pilih deskriptif statistik, terus frekuensi kita pilih. Nah, ini akan muncul dialog box dari frekuensi. Kemudian kita ingin ngambil variabel jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini nanti kita tinggal pindahin aja ke variabel. Nah, nanti akan pindah seperti ini. Jangan lupa dicentang display frekuensi tabelnya. Nah, ini jangan lupa dicentang. Nah, untuk menampilkan representasi bergambar atau grafik, kita tinggal klik chart. Nah, kita tinggal pilih mau bentuknya kayak apa. Kalau saya tinggal pilih bar, nah chart value-nya mau frekuensi atau percentage. Kalau saya pilih percentage, tinggal continue, kemudian di oke. Nah, nanti akan muncul datanya kayak gini.
Nah, nanti akan muncul datanya kayak gini, setelah kita ubah. Seperti ini. Nah, ini nih artinya, di mana pada tabel pertama n valid. Nah, n ini validnya 10. Nah, 10 ini menunjukkan jumlah responden itu 10 orang. Dan missing-nya ini 0, berarti tidak ada data yang hilang. Nah, jika di-scroll ke bawah, kita lihat chart bar-nya ini. Nah, ini ada chart bar-nya. Nah, ini menunjukkan visualisasi jumlah responden laki-laki dan perempuan. Nah, terus, kalau ini merupakan definisi value variable gender pada kolom value, di mana value 1 ini untuk laki-laki dan value 2 ini untuk perempuan. Nah, terus kalau kita mengabaikan pada bar chart yang tadi maupun tabel analisis, yang terlihat bukan laki-laki dan perempuan, melainkan 1 dan 2. Begitu juga judul tabel. Nah, ini bukan jenis kelamin, kalau tadi kita nggak ganti, tetap gender aja. Nah, terus sekarang kita ke yang lainnya ya, kita coba ke menu yang lainnya. Kita masuk ke analyze, ada apa lagi sih? Nah, analyze, deskriptif, statistik, kita pilih deskriptif. Kita ke deskriptif, nah nanti akan muncul dialog box-nya lagi seperti ini, ya kan? Nah, terus kita pengen ambil apa nih? Nah, semuanya aja kita coba ya. Kayak ini, jenis kelamin, APK, ini semuanya kita coba. Kita pindahin ke variabel. Nah, kalau udah kita klik option. Nah, ini kita pilih mau ambil apa aja. Nah, kalau saya kita ambil mean, std definition, minimum, maksimum, kurtosis, sama strictness. Nah, ini kita continue. Nah, terus kalau udah, kita oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini hasilnya. Nah, nanti hasil dari deskriptif akan muncul seperti ini. Nah, nanti di sini ada ketahuan. Nah, skewness-nya ini ada minus, ada positif, ada minus, ada positif. Nah, tabel output ini menunjukkan jumlah pengukuran N, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, standar deviasi, skewness, dan kurtosis dari masing-masing variabel. Nilai skewness merupakan ukuran kesimetrisan histogram, sedangkan kurtosis merupakan ukuran datar atau runcingnya histogram. Idealnya, nilai skewness dan kurtosis pada distribusi normal adalah 0. Nah, oleh karena itu, jika nilai skewness positif, jika nilainya skewness-nya ini positif, maka distribusi data miring ke kiri, distribusi normal. Ada frekuensi nilai yang tinggi di sebelah kiri titik tengah, distribusi normal. Sebaliknya, apabila skewness negatif, maka distributif data miring ke kanan, distribusi normal. Kiri bagi kita yang melihatnya. Jika nilai kurtosis positif, maka distribusi data meruncing. Ada satu nilai yang mendominasi. Sebaliknya, apabila kurtosis negatif, maka distribusi data melandai. Variannya besar. Nah, terus, dan kita pengen contoh nih, bener nggak sih hasil yang tadi itu seperti itu. Kita contoh ambil variabel usia dan nilai APK menggunakan histogram. Gimana caranya kita masuk ke grafik, legacy dialog, histogram. Nah, kita kan ingin ngambil contoh variabel usia. Kita tinggal masukin ini ke sini. Nah, kalau udah, nanti jangan lupa dicentrang display normal curve-nya. Nah, kalau udah di oke. Nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Keluar dialog chart bar. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini nanti akan keluar seperti ini. Nanti ini menunjukkan. Nah, ini dia agak, ini dia normal ya. Miring ke kiri distribusi normal. Ini agak meruncing. Nah, ini untuk usia. Gimana kalau untuk nilai APK? Nilai APK kita sama prosesnya kayak tadi ke menu grafik, legacy, histogram, APK. Dia sama APK.
Nah, kalau udah kita oke, nah nanti akan muncul hasilnya seperti ini lagi, pembuktiannya. Nah, seperti ini dia agak melandai. Nah, dari hasil ini, nah kita bisa lihat, nah dan tadi untuk usia, mana usia, usia kita bisa lihat distribusinya miring ke kiri, distribusi normal karena nilai skelisnya negatif dan meruncing. Karena nilai kurtosisnya positif. Nah, untuk APK, nah untuk yang ini miring ke kanan distribusi normal karena nilai skeonisnya positif dan melandai karena nilai kurtosisnya negatif. Nah, kita bisa menentukan apakah distribusi tersebut normal atau tidak. Nah, kita bisa menyatakan normal karena menyerupai bentuk lonceng, tetapi agak serong. Nah, orang lain mungkin akan menyatakan tidak normal karena jauh dari bentuk lonceng. Nah, karena sulit mengambil keputusan, silakan lakukan pengujian normalitas yang lebih advance, misalnya uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, kita masuk ke penggunaan perintah explore. Nah, explore ini sama, kita masuk ke analyze, deskriptif, kita ke explore. Nah, explore ini kita gunakan untuk membandingkan antara dua atau lebih kelompok dengan satu variabel. Contohnya, jika kita menggunakan jenis kelamin sebagai variabel independen. Nah, variabel ini mendefinisikan kelompok laki-laki dan perempuan, kemudian membandingkannya dengan variabel lain seperti usia, perintah, explore, contoh dalam kasus men, akan menghasilkan berapa rata-rata usia laki-laki dan berapa rata-rata usia perempuan. Nah, berikut langkah-langkahnya. Nah, kan ini udah keluar nih, dialog box-nya. Nah, kita pilih, kita kan pengen ambil jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita pindahin pada form factor list. Nah, jenis kelamin ini kita pindah pada factor list. Nah, isi variabelnya ini adalah usia, nilai APK, nilai PPC, nilai PPO, dan nilai total kita pindahin semuanya ke dependent list. Usia kita pindahin, terus APK, PPC kita pindahin semuanya. Nah, kalau udah, nah terus tinggal pilih oke. Nah, nah kita pilih display ini statistik ya. Tinggal pilih oke. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil dari menu explore. Menu dari explore ada seperti ini. Kita lihat semuanya hasilnya seperti ini. Nah, yang terakhir kita mencoba menu core stubs. Core stubs. Nah, kita masuk ke analyze, core stubs. Nah, nanti keluar ini. Nah, core stubs ini digunakan untuk memperoleh jumlah pada nilai-nilai lebih dari satu variabel. Apabila analisis statistik deskriptif sebelumnya mengolah data secara keseluruhan dalam setiap variabel dengan menghitung perhitungan statistik seperti mean, standar deviasi, kurtosis, dan lain-lain pada core stubs, setiap nilai pada variabel yang dianalisis dijabarkan jumlahnya. Dengan begitu, kita dapat mengetahui berapa sih jumlah subjek laki-laki yang berusia 19 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Nah, berikut langkah-langkahnya. Nah, ini nanti kan kita udah apa namanya masuk ke menu core stubs-nya. Nanti akan keluar dialog box seperti ini. Nah, kita kan ingin isi variabel jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya ini kita masukin ke row, ke tab row. Nah, kita pengen ambil usia. Nah, jenis kelamin sesuai sama usianya ini kita masukin ke kolom. Nanti akan masuk ke sini. Jangan lupa display cluster bar chart-nya kita checklist untuk menampilkan chat bar dari output. Nah, untuk dialog box-nya, statistik, cell, dan format biarkan sesuai dengan default SPSS. Kemudian kita oke. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, nanti akan muncul hasil dari core step seperti ini. Dia lebih rinci. Nah, nanti akan muncul seperti ini.
Nah, statistik deskriptif ini memberikan informasi inti dari kumpulan data seperti ukuran-ukuran pemusatan data, mean dan median, ukuran penyebaran, rank, interquartile rank, standar deviasi, varians, minimum, dan maksimum, ukuran kurtosis dan skewness, serta representasi pikotrialnya, tabel, diagram, dan grafik yang sering ditemukan di majalah dan kontemporer merupakan salah satu contoh penggunaan statistik deskriptif. Demikian penjelasan dari saya mengenai, apa sih, statistik deskriptif tersebut. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.